Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian? Ada yang kurang enak badan? Tidak ada. Sudah siap dengan pelajaran hari ini? Pelajaran apa? Tetap semangat? Alangkah lebih baiknya sebelum kita mulai pembelajaran, kita harus berdoa terlebih dahulu. Supaya apa? Oke, supaya diberi kelancaran dalam belajar ya. Oke, silakan salah satu dari kalian memimpin untuk berdoa. Duduk siap. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih ya. Sebelum kita mulai, saya mau mengabsen kehadiran kalian dulu ya. Ahmad Dofir Al-Ihsan, Anissa Asila Bilqis, Dela Safira, Eka Windi Apriliana, Galuh Alpareza, Jonathan Raditya Oktavi, Lintang Enggar Aditya, Muhammad Radit Kurnia Putra, Nina Deriska, Ranjika Saida Putri, Rizkiana Desi Nurjana, Rizky Dwi Mauladani, Sevia Onci Faren, Siti Eka Putri Ramadana, Sugiyati, Sultan Ali, Tasya Abel Ananta, Tia Hojica Mauludia, Wildan Hisam Samsul Arifin. Berarti yang tidak hadir temannya dua ya, Radit sama Ranjika. Masih semangat? Biasanya kan kalau kita semangat kan ada apa? Biasanya yel-yelnya? Semangat pagi. Masih hafal? Oke, jadi saya minta 2 kali ya semangat paginya ya. Meskipun kita siang, panas, tetap kita harus semangat pagi. Siap? Ya. Hafal? Oke. Semangat pagi. Semangat pagi. Oke, terima kasih ya. Jadi biar kita semangat. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang barisan deret geometri ya. Jadi sebelum kita ke sana, materi sebelumnya adalah barisan deret aritmatika. Masih ingat? Masih. Apa itu barisan dan deret aritmatika? Oke. Coba. Yuk. Ada? Apa? Abel? Oke, coba kita langsung ke contohnya. Apakah barisan tersebut merupakan barisan aritmatika? Ya. Kenapa? Oke, selisihnya selalu sama. Berapa selisihnya? 2. Oke. Kalau yang ini? Geometri apa aritmatika? Nah, coba dilihat. Aritmatika. Selisihnya berapa? Min 3 atau 3? Min 3.
Oke. Terus kalau yang ini? Jadi kalau aritmatika kan selisihnya selalu sama. Ya, contoh kalau tadi 2, 4, 6, 8 dan seterusnya. Tapi dengan barisan yang di depan ini ada 2, 4, 8, 16, 32. Selisihnya beda-beda. 2 ke 4 selisihnya 2. Sedangkan ke 4 ke 8 selisihnya 4. Jadi ini bukan termasuk barisan aritmatika. Ya, ini adalah barisan geometri yang akan kita pelajari pada hari ini, ya. Nah, di situ elemen dan tujuan pembelajarannya adalah elemennya kita tetap pakai bilangan, yaitu materi barisan deret geometri. Keterampilan prosesnya mengamati, merencanakan, dan melakukan penyelidikan, memproses, menganalisis data dan informasi, mengevaluasi dan refleksi, serta mengomunikasikan hasil. Sedangkan tujuan pembelajarannya adalah melalui kegiatan diskusi, peserta didik mampu bernalar kritis, menemukan konsep barisan dan deret geometri. Jadi kita harus mencari rumusnya. Kenapa kok tiba-tiba ada rumus di sana? Ya. Indikator keberhasilannya adalah peserta didik mampu menemukan konsep barisan dan deret geometri melalui proyek. Ya. Yang kedua adalah menyelesaikan masalah kontekstual yang terkait dengan barisan dan deret geometri. Nah, kira-kira masalah kontekstual apa yang bisa berhubungan dengan kegiatan sehari-hari? Ada yang paham tentang barisan geometri? Ya, contohnya apa? Pertumbuhan bakteri. Oke, terus bola biliar. Diapakan bolanya? Oh, susunan bola biliar. Oke, bagus, terima kasih ya. Nah, sedangkan profil pelajar Pancasilanya yang pertama adalah kemampuan bernalar kritis dalam menemukan konsep barisan dan deret geometri. Yang kedua adalah kreativitas dalam menyelesaikan permasalahan baris dan deret geometri. Itu adalah profil pelajar Pancasila yang harus kalian tempuh. Nah, sedangkan penilaian pada pertemuan kali ini adalah penilaian sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Berarti nanti ada penilaian ketika bagaimana kalian berada di kelas. Ya, jadi aktivitas di kelas itu ada penilaiannya, adalah penilaian sikap. Sedang keterampilannya, nanti keterampilan ada bagaimana kalian berdiskusi, bagaimana kalian berpresentasi dan sebagainya, mengerjakan soal-soal dan sebagainya. Sehingga mendapatkan rumus di sana. Sedangkan pengetahuannya adalah kita nanti menggunakan kuis. Ya, biasa di akhir pembelajaran pasti ada soal atau kuis ya. Yang berikutnya, apa saja kita harus pelajari pada hari ini? Yang pertama adalah barisan geometri pada hari ini. Sedangkan untuk pertemuan berikutnya kita akan belajar deret geometri. Pertemuan berikutnya kita membahas soal cerita deret geometri. Nah, pada hari ini kita menjelaskan barisan geometri. Nah, ini manfaatnya. Nah, ini adalah menyelesaikan masalah barisan dan deret geometri dalam kehidupan sehari-hari. Itu ada 2 gambar. Ya, ada 2 gambar yang menjelaskan salah satu manfaatnya barisan dan deret dalam kehidupan sehari-hari. Coba yang bisa menjawab tentang ini. Gambar yang pertama, siapa? Oke, Galuh, silakan. Gambar yang pertama itu pertumbuhan penduduk Indonesia. Oke, ada apa dengan pertumbuhan penduduk Indonesia? Setiap tahun mengalami pertumbuhan atau peningkatan jumlah penduduk Indonesia. Oke, berarti setiap tahunnya pasti akan bertambah. Ya, jangan di Indonesia, di Wonorejo saja, di desa kita aja, tahun 2001 dengan tahun 2022 itu pasti beda penduduknya. Ada yang lahir dan lahir. Oke, meninggal juga, mati, ya ada ya. Terus, terima kasih Galuh. Terus gambar kedua. Oke. Saya Pak. Iya, Abel. Berdiri Pak. Iya, boleh. Yang gambar kedua itu
Indonesia. Ada apa dengan kenaikan jumlah kasus corona di Indonesia? Mengalami peningkatan jumlah yang corona, Pak. Corona ya. Jadi pada beberapa tahun kemarin, mulai tahun 2019, ya di Indonesia sudah terkena corona ya. Jadi ada beberapa orang itu terjangkit, sehingga kalau kita lihat grafiknya itu dari yang rendah sampai ke tinggi, sampai ke 17.514 ya. Oke, itu adalah salah satu contoh dalam kehidupan sehari-hari. Jadi nanti kalau kalian bekerja yang berhubungan dengan jumlah penduduk atau kasus-kasus corona, nanti bisa dilihat. Ya, makanya dulu kalau kita sering lihat contohnya di Kabupaten Situbondo ya, kalau kalian lihat IG-nya ya, media sosialnya, pasti ada pengupdatean data yang terjangkit COVID, yang meninggal berapa dan sebagainya. Setiap harinya selalu diupdate ya. Oke, jadi itu manfaatnya. Dan saya akan memutarkan video tentang pembelahan biner pada bakteri. Silakan diamati. Pembelahan biner pada bakteri yaitu proses reproduksi secara aseksual atau tidak kawin dengan melakukan pembelahan diri secara langsung. Proses pembelahan biner diantaranya: pertama, DNA akan bereplikasi menjadi dua bagian kopi DNA yang memiliki sifat yang sama. Selanjutnya, terjadi proses pembelahan pada dinding sel dan sitoplasma yang akan membentuk dinding pemisah atau septum dan menjadi batas antara kedua bagian sel. Kemudian, jika septum sudah terbentuk sempurna, maka akan terbentuk dua bagian sel baru yang mempunyai sifat identik. Oke, itu adalah salah satu manfaat kita belajar tentang barisan geometri, yaitu pembelahan biner bakteri. Ya, oke. Apa yang kalian dapat, apa kalian peroleh dari hasil melihat video barusan? Oke, Cica. Kita melihat perkembangan bakteri dengan bertambah Setiap waktunya, oke, benar ya. Jadi bakterinya selalu bertambah. Tadi dari sekian dan semakin banyak lagi bakterinya. Oke, ada lagi? Oke, Ika. Kita dapat menghitung banyaknya bakteri. Oke, bisa nanti ya. Jadi dari rumus yang kita buat nanti, yang kita temukan, yang kita temukan nanti kita bisa mencari rumus jumlah kira-kira bakterinya berapa sih setelah 30 menit atau setelah 24 jam. Oke, ada lagi, Hildan. Oke, jadi dari gambar tadi, video tadi, ketika kita di mikroskop dari 1 membelah jadi 2, membelah jadi 4 dan seterusnya. Ya, itu adalah salah satu manfaat kita mempelajari tentang geometri. Nah, oke, di sini jika kalian diminta untuk mencari tahu tentang banyaknya bakteri setelah 30 menit, cara apa yang akan kalian gunakan untuk menentukan banyaknya bakteri? Ya, salah satunya menggunakan barisan geometri ya. Oke. Nah, masalah di atas bisa kalian selesaikan dengan barisan geometri. Nah, bagaimana kita memulai belajar tentang barisan geometri? Ya, langkah pertama adalah kita membuat kelompok terlebih dahulu. Nah, kemarin kan sudah saya buatkan kelompok ya pada pertemuan kemarin. Nah, setelah membuat kelompok, apa yang kita lakukan? Kita melakukan pemilihan proyek. Nah, nanti saya akan ngasih 2 proyek yang berbeda. Kalian pilih
Ya, jadi ada 2 proyek, jadi ada 3 kelompok proyek A, 3 kelompok proyek B. Nah, nanti kita akan jelaskan. Terus berikutnya mengerjakan proyeknya sesuai dengan perintah atau di LKPD. Ya, langkah berikutnya diskusi. Kalian silakan diskusi bersama kelompok kalian nantinya. Setelah dari diskusi, kalian presentasi. Selanjutnya membuat kesimpulan bersama. Nah, dan diakhiri dengan kuis di sana ya, biasa soal ya. Untuk apa? Pemanasan ya. Oke. Jadi silakan langkah pertama, silakan kalian kumpul bersama kelompoknya masing-masing yang sesuai dengan kita buat kemarin. Sudah? Oke, jadi silakan kalian udah berkelompok. Nanti silakan dibagi yang ketuanya siapa, yang bagian nulis laporannya siapa, yang membuat kesimpulannya siapa, yang mempresentasikan juga siapa ya. Dan nanti saya inginnya di akhir pembelajaran kalian membuat produk. Ya, yaitu membuat kesimpulan dari pembelajaran hari ini atau proyek hari ini menggunakan media. Entah kalian mau menggunakan PowerPoint, entah kalian menggunakan Canva atau yang lain, aplikasi lainnya. Yang kalian bisa itu apa? Silakan. Jadi silakan buat sekreatif mungkin. Ya, sehingga itu bisa membuat kita untuk belajar ke depannya. Ya. Jadi ada resume-nya di situ. Oke. Setelah kita sudah kumpul semua? Sudah, oke. Ya akan sebaikkan. Coba Wildan, dibagikan ke temannya. Terus kita juga membutuhkan kertas manila. Fungsinya kertas manila nanti buat nempel kertas yang warnanya merah atau biru ya. Oke, Lintang, silakan minta bantuannya. Setiap kelompok 1 kertas manila. Oke. Cukup 2? Oke, nanti kalau kurang ditambah ya. Nanti kalau kurang kertas warna merah dan birunya silakan ke depan, ya. Gunting, sudah bawa gunting? Ada yang bawa gunting? Lengkap ya semua bawa gunting ya? Oke. Ada yang enggak? Siapa yang enggak bawa? Ada yang enggak bawa gunting? Sudah semua, oke. Berarti ini untuk lemnya. Lupa bawa penggaris. Ada. Kenapa? Gunting. Kenapa? Kenapa? Oke, nanti bisa dipakai di depan. Iya. Yang itu. Bentar, nanti saya jelaskan. Bentar ya, nanti saya jelaskan. Oke. Ini nanti kalau buat nulis di kertas manilanya ya. Buat nulis di kertas manilanya. Oke, sudah dapat semua ya? Oke.
Oke, coba kalian buka lembar pertama tentang LKPD-nya itu. Ya. Yang ada gambar stiker-stikernya itu. Ya, langkah pertama sudah jelas. Kalian harus membaca terlebih dahulu, terus menulis anggota kelompoknya. Ya, setelah itu pertama adalah berdoa sebelum melakukan diskusi kegiatan. Nah, jadi nanti kertas yang warna merah dan warna biru, ya, kan ada yang dapat warna merah, ada yang dapat warna biru. Nah, silakan dikerjakan sesuai dengan itu tugasnya. Ada yang dibagi 2, ada yang dibagi 3. Nah, jadi nanti caranya kalau yang dibagi 2 berarti dilipat aja, dilipat, terus dibagi 2, dipotong, ditulis di tabelnya. Di halaman ketiga ada tabelnya. Ya. Yang ketiga bagaimana Pak? Ya tinggal aja dibagi menjadi 3 ya. Oke, silakan diselesaikan. Oke, jadi 1 jadi 3 dan kan itu berarti itu nomor 3. Terus lagi 3 lagi. Ya kan selesai ya. Kalau dapat yang sama. Oke, buang ini dulu ya. Jadi satu ya. Ini dari bawah ini, kalau di sini satu jadi 2 sana 2. Ini dilipat lagi kan selesai. Oke. Ya. Oke. Terus masuk sana. Nah, oke. Oke. Terus mantus. Ini keempat berarti umur pertama, umur kedua, umur ada 3. Umur ketiga jadi oke. Oke. Berapa? Oh, berapa? Oh, 3. Kalau 1 jadi 2. Pada dulu, sampai dari 2 3. Berapa? 2 sama? Sama. Ini pas ya. Kayak gini, dikali 2. Oke, benar ya. Oke. Ya, sebentar. Ya, dari 1 jadi 2. Itu lagi. Jadi. Nah, dan sampai ke 5. Ya. Ini berapa? 9 dari 1. 9 dari 2 jadi 9. Oke. Terus bagi 3 ini sampai ke 6. Bagi 3. Tidak akan 3. Kira-kira mana? Yang pertama jadi 3. Oke, dapat 3 ini. Sudah. Yang potong dan dapat di sini. Oke, potong. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9. Terus sampai 5 jadi 5 ya? Iya. Oh. Sampai kecil. Jadi 3 kali berapa? 20. Oke, jadi dari itu kamu tadi sini. Jadi kalian di sini. Jadi 1 jadi berapa? Dan seterusnya sampai berapa lagi ini? Ya. Ini ada 2 tambah 1.
Oke.
Oke, coba duduk, berhenti dulu, duduk ya. Silakan duduk, berhenti kegiatannya ya. Jadi waktunya sudah habis, sekarang waktunya untuk presentasi ya. Jadi berhubung waktunya tinggal beberapa menit, berarti yang presentasi adalah cukup satu kelompok saja ya. Jadi silakan nanti kalau ada temennya presentasi, kalian nanti
mendengarkan. Setelah itu kalau mau bertanya silakan ditanyakan. Ya, oke. Silakan ditaruh dulu. Ditaruh dulu kegiatannya, nanti akan dilanjutkan. Taruh dulu, oke. Yang presentasi adalah kelompoknya Galuh. Ya, oke. Silakan berempat maju ke depan. Yo. Oke, silakan boleh ditempel. Silakan ditempel di sini aja, sini aja. Biar pas di tengah. Nah, silakan ditempel. Oke, silakan didengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galuh Alvareza dan ini teman saya. Kami di sini sebagai perwakilan kelompok 5 ingin mempresentasikan mengenai proyek kami yang tadi. Ini susunan kegiatan melipat dan mengunting kertas ke 1, banyak kertas berbentuk 2. Kegiatan melipat dan mengunting kertas ke 2, banyak kertas berbentuk 4. Kegiatan melipat dan mengunting kertas ke 3, banyak kertas terbentuk 8. Kegiatan melipat dan mengunting kertas ke 4, banyak kertas terbentuk 16. Kegiatan melipat dan mengunting kertas ke 5, banyak kertas terbentuk 32. Jika kita bentuk dari suatu urutan naik akan diperoleh urutan atau barisan sebagai berikut: 2, 4, 8, 16, 32. Barisan dengan urutan seperti di atas disebut barisan geometri. Jadi, menurut kalian apakah definisi barisan geometri? Menurut kami, karena angka tersebut dikali 2. Apakah ada hubungan barisan pertama dengan barisan kedua dan seterusnya? Jelaskan hubungan seperti apa. Barisan tersebut ada hubungannya dikarenakan angka pertama menentukan angka kedua, sedangkan angka kedua selanjutnya juga pada angka yang diminta. Menurut kalian, apakah rasio itu? Menurut kami, rasio Bisa ya? adalah angka Berani ya? yang Oke. menunjukkan hubungan Habis ini ya? jumlah dengan jumlah yang lainnya. Berdasarkan data dari kegiatan mengunting kertas yang telah kalian lakukan di kegiatan 1, kami telah berikut. Susunan ke 1, rasio 2, suku 2, pola bilangan 2 sama dengan 2 kali 2 pangkat 1 min 1. Susunan kedua, rasio 2, suku 4, pola bilangan 4 sama dengan 2 kali 2 pangkat 2 min 1. Susunan ketiga, rasio 2, suku ke-8, pola bilangan 8 sama dengan 2 kali 2 pangkat 3 min 1. Susunan keempat, rasio 2, suku 16, pola bilangan 16 sama dengan 2 kali 2 kali 2 pangkat 4 min 1. Susunan kelima, rasio 2, suku ke-32, pola bilangan 32 sama dengan 2 kali 2 pangkat 5 min 1. Susunan ke-N, rasio
suku ke M, rasio 2 suku N mulai bilangan US sama dengan 2 kali A pangkat N min 1. Dari tabel tersebut diperoleh rumus suku ke N pada barisan tersebut adalah UN sama dengan R kali A pangkat N kurang 1 min 1. UN sama dengan suku ke Tanyakan. Harinya Pak, hanya kebalik N sama dengan bukunya. A angka pertama, R adalah angka kedua. Kali Pak, tapi kalau dilihat di sini kan Dua, untuk mengatur dominasi Jangan lihat sini. kita di mana Lihatnya dari barisan rumus, jadi geometri. R-nya dari rasio. Rasio adalah ini. Lab kimia, iya coba Pak. waktu dari jam 11 Berarti angka awalnya ini. 30 Silakan ditanyakan. ada tugas bukti pembelajaran serta langkah-langkah Berani tanya. membaca LKPD melaksanakan kita yang ada di LKPD Tanyakan aja. A itu apa? N itu R itu dan apa? mengerjakan soal yang ada di LKPD. Ya Pak. Data untuk proyek ditemukan juga barisan geometri 1, 2, 4, 8, 16, 20. Analisis data hasil proyek. Kertas yang dipotong dengan ukuran yang sama membentuk barisan geometri. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Sebelumnya ada yang ingin bertanya? Perkenalan nggak Pak? Boleh. Perkenalkan, nama saya Tatiana Rahma. Saya perwakilan dari kelompok 3 ingin bertanya. Yang dimaksud R itu apa? R itu rasio. Terus kalau yang A itu apa? Yang A itu angka pertama, suku pertama. Ya, terima kasih. Apa definisi rasio? Tahu ya artinya rasio? Suku satu sebelumnya definisi. Gimana? Benar di U1 dibagi dengan U2? Oh, U2 dibagi U1. Oke. Terus ada lagi? Oke. Jadi rumusnya tadi gimana? Rumusnya berapa? UN Dengan S kali A kali kali A ya. pangkat N kurang N min 1. Benar? Sepertinya terbalik ya. Oke. Ayo. Sama dengan S kali A pangkat N min 1. Gimana? Gimana? A kali N, N min 1. Oke, jadi yang benar adalah UN sama dengan A kali. Oke, sip. Oke, sudah. Oke. Sebelum tidak ada yang bertanya lagi, saya presentasi dari kelompok 5. Jika ada salah kata, mohon maaf sebesar-besarnya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, biar di apa aja. Ya. Yuk, tinggal satu kelompok lagi. Tadi yang 2 ya. Oke. Tadi yang 2, sekarang yang pembelahan 3. Oke, diwakili oleh kelompoknya Windy. Oke, silakan. Ayo. Ayo yang cowok nempel. Yang cowok nempel. Taruh di sana ya, di sana aja ya. Di sob aja lah. Oke.
bisa? Oke, tempel. Sip. Masih banyak? Nggak pulang nanti ya? Ini udah banyak Pak. Hah? Ini Ini kelompok kita nggak presentasi lagi. Ya, masuk. Nanti itunya tapi kerjakan tetap ininya ya, dikumpulkan ya. Kenapa? Ya dilanjutkan. Ayo dilanjutkan. Ini cepat aja deh. Ini berapa? Kurang berapa ini? Kurang banyak. Ini berapa? Ini 81 ya? Berhenti di 81 aja. Yes. Pengen bukanya di sini kali gitu. Oke, silakan. Ini mempresentasikan hasil dari kegiatan kita tadi, yaitu membuat batu geometri, kelipatan geometri. Bisa kita lihat dari sini, yaitu dari satu, kemudian kelipatan juga kelipatan dikalikan jadi satu dibagi dua, tiga dikali dua, Lanjutkan aja. Oke, sudah. kita masuk dalam satu urutan lain akan diperoleh urutan atau bagian sebagai berikut: 3, 9, 21, 1, disuruh berarti geometri. Jadi menurut kalian apakah dari sini Ayo maju, temannya dibantu. Temannya dibantu. Maju aja. apakah ada hubungan baris pertama dengan baris kedua dan seterusnya? Jelaskan adalah seperti apa? Hubungan baris pertama dan baris kedua adalah barisan pertama dikalikan menjadi 3, lalu barisan kedua dikalikan dengan 3 lagi sehingga menjadi 9, dan itu dikalikan lagi sampai urutan rasio itu. Menurut kalian, apakah rasio itu? Rasio adalah angka yang menunjukkan hubungan secara matematis antara suatu jumlah dan jumlah yang lain. Berdasarkan hubungan antara dua tersebut, kita dapat menganalisa suatu kondisi keuangan. Berdasarkan data dari data Universitas Jamblah kami temukan, data nomor 1, susunan rasio kasihan juga, kepala bilangan juga, kepala juga, lalu juga, karena satu misal susunan kedua, Dibaca aja, dibaca ada apa? susunan ketiga, rasio ketiga 10/81, 27. Dari tabel tersebut diperoleh rumus suku ke N pada bagian tersebut adalah UN. Oke, cukup.
Cukup. Oke. Oke, silakan. Sudah ya, ada pertanyaan? Nggak ada apa? Ingin bertanya, menurut kalian kelipatan apa? Definisi kelipatan. Kayak apa yang perlu digunakan? Kayak misal perkalian. Contohnya kayak 3, itu dilipatkan lagi jadi 3 dengan sebenarnya. Udah jelas? Cukup ya? Oke, silakan kembali ke tempatnya ya. Terima kasih dari Bapak Wadi. Itu pada bulan Waalaikumsalam. Dihapus dulu ya. Oke. Terima kasih yang sudah maju ke depan ya. Oke. Jadi ini ada 2, silakan perhatikan, ada 2 gambar ya. Ada pola. Di sini kita membuat kesimpulan bahwasanya barisan geometri adalah barisan yang memiliki pola perkalian atau memiliki rasio yang tetap. Ya, kalau yang di sebelah kanan saya ini dikali 2. Kalau yang di sebelah kiri dikali dengan 3 ya. Oke, berarti ciri barisan geometri memiliki rasio atau perbandingan yang tetap. Ya, tadi R sama dengan U2 dibagi U1 ya. Terus ini contohnya sudah ada tadi. Nah, barisan geometri merupakan pola perkalian pembagian yang tetap. Oke, jadi ada 2 cara menyelesaikan barisan geometri tanpa rumus ya. Yang tanpa rumus kalian main potong, motong, dan motong. Itu kalau kelima. Kalau sudah pakai tuntukan potongan ke 10, ya gimana? Capek ya? Oke, jelas capek ya. Terus sehingga ini menggunakan rumus UN sama dengan A dikali R dikali pangkat N min 1. Itu rumusnya. Jadi biar kita lebih cepat untuk menemukan hasil akhir ya. Oke. Itu yang sudah kita buat kesimpulan. Ini contoh sudah ada tadi. Contoh kedua juga sudah. Nah, sekarang kita lanjut ke apa? Kuisnya, ya benar. Ya, jadi silakan handphonenya dipegang semua. Handphonenya dipegang semua. Ya, handphone. Ya. Handphonenya dipegang semua. Oke, ya udah bawa. Yang penting tiap kelompok ada. Ya. Satu kelompok satu. Ya. Satu kelompok satu. Silakan ikuti. Ya, silakan browsing atau di Google-nya joinmyquiz.com. Ya. Ya, sudah ya. Silakan. Jadi satu kelompok satu. Silakan. joinmyquiz.com. Sudah? Oke, silakan masukkan kodenya. Oke, silakan kodenya 97741. Terserah nama kelompoknya, boleh. Oke. Sudah? Masih belum ada yang join? Sudah? Sudah? Gimana? Sudah? Oke, kita mulai.
Sudah ya. Ya. Itu nanti saya akan jadi evaluasi dari hasil jawaban kalian. Terus nanti saya juga minta tolong diisi refleksi dirinya. Saya kirim di grup ya. Saya kirim di grup tentang refleksi diri. Oke, coba perhatikan. Itu saya di grup sudah refleksinya, silakan dikerjakan, ya. Terus LKPD-nya silakan dikumpulkan. Ya, LKPD-nya dikumpulkan. Ya, dikumpulkan ya. Dikumpulkan. Gunting kelas 1. Sudah ya? Oke, coba perhatikan. Ya, perhatikan. Jadi buat perumpamaan berikutnya berarti kita akan membahas tentang deret geometri. Dasarnya tadi kita dari barisan geometri ya. Jadi buat pertemuan berikutnya kita menggunakan deret geometri. Oke, kayak gini. Ya. Bagaimana kalau kita mau mencari alamat seseorang? Bagaimana caranya? Tanya. Kalau bertanya, kemungkinan bertanya setelah itu lupa, mungkin enggak? Nah, terus? Nah, cari Google, dan terus dicari ya. Jadi kalau lupa, tanya lagi. Karena kita tidak cukup hanya untuk bertanya pada satu orang. Ya sama, matematika juga itu. Kamu kalau ada soal, kamu boleh bertanya. Ya, Pak tanya, tidak masalah. Ya, sampai kalian paham di sana ya. Oke, sebelum kita akhiri pembelajaran kali ini, silakan salah satu dari kalian untuk memimpin doa. Oke, silakan. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, kalian boleh meninggal ruangan ini. Hati-hati, jaga kesehatan. Oke, terima kasih untuk hari ini ya. Saya minta dokumentasi foto bersama dulu. Oke.